Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di minggu yang kedua di bulan ini, hari Jumat. Meneruskan pembelajaran dari seminggu yang lalu, kita belajar tentang perikop atau perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Minggu yang lalu kita sampai di ayat yang kedua, dan pada minggu ini kita akan lanjutkan pembacaan dan pelajaran di ayat yang ketiga dan seterusnya. Lukas pasal 16 ayat 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan pada siang hari. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau berikan pada kami hari ini. Kesehatan, rezeki, kelimpahan yang kami nikmati, semuanya berasal daripada-Mu. Siang hari ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, curahkan hikmat pada setiap kami, untuk kami boleh mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam perikop yang sudah kami dengar tadi. Berikan pengajaran pada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Pakailah hamba-Mu mulut, bibir, dan segala sesuatu yang ada sebagai saluran bagi kemuliaan-Mu di bumi ini, Tuhan. Dan terutama kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengar siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap belajar sekali lagi, diterangi sekali lagi, sehingga kami lebih mengerti dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Ya, siang hari ini di tengah-tengah istirahat siang, kita berehat sejenak dari aktivitas kita, merefresh pikiran dan fisik kita untuk siap nanti kembali kepada rutinitas, pada pekerjaan kita, kembali pada pelayanan kita. Sejenak di tengah-tengah istirahat ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Di minggu yang lalu kita belajar bahwa apa yang kita miliki, semua yang kita miliki hari ini, itu adalah titipan, pemberian dari Tuhan, dan itu bukanlah milik kita. Dan kita juga belajar bahwa hidup ini tidak boleh meaningless lagi, tidak boleh nggak punya arti, tidak boleh disia-siakan lagi. Atau sebaliknya, justru
hidup ini hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Semata-mata untuk memuaskan keinginan kita yang tidak ada habisnya. Dua-duanya tidak baik, dua-duanya memang berlawanan. Yang satu tidak mau menggunakan semua yang Tuhan beri, menyia-nyiakan hidupnya seperti anak yang hilang. Yang kedua justru menggunakan itu semua untuk kepentingan diri sendiri dan tidak memperdulikan sesamanya. Dua-duanya tidak baik karena kita hanyalah pengelola, kita bukanlah pemilik. Semuanya adalah milik Tuhan. Kalau kita hanya mengelola, maka kita tentu hati-hati di dalam menggunakan harta orang lain. Sama seperti bendahara tadi, harus berhati-hati sebetulnya. Karena itu uang bukan milik dia. Nggak boleh digunakan seenaknya. Tetapi harus seturut dengan garis yang diberikan oleh tuannya. Dan yang kedua, minggu lalu kita juga belajar bahwa ada waktu pertanggungan jawab yang harus diberikan. Jadi jangan sampai kita hidup menjalani hari demi hari tanpa mengerti, tanpa memahami bahwa suatu hari nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab atas semua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Apakah itu waktu, kepandaian, jabatan, karunia mungkin, harta, uang, dan semua yang dia berikan pada kita, itu akan ditanya, sudah dipergunakan untuk apa. Jadi, dengan kita memahami konsep, kita akan menjadi berhati-hati dan lebih berpikir panjang untuk tidak semena-mena atau tidak justru malah tidak menyia-nyiakan semua yang Tuhan beri. Nah siang hari ini kita melanjutkan pelajaran di ayat yang ketiga dan seterusnya. Bendahara itu berpikir apa yang harus dia perbuat. Ada waktu dia dipecat setelah dimintai pertanggungan jawab, dia dipecat dari jabatannya. Dia berkata mencangkul aku tidak dapat, ya nggak bisa bertani karena yang dia tahu memang akuntan gitu ya, dia belajar tentang keuangan, dia nggak ngerti harus bertani, dia nggak bisa mencangkul aku nggak dapat, artinya bekerja yang lain dia nggak bisa, dia nggak punya skill yang lain, dia nggak punya keterampilan yang lain. Mengemis aku malu, ya dia malu lah ngemis, biasanya kerja di kantor gitu ya, tiba-tiba nanti dia minta-minta ngemis di pinggir jalan, malu dia. Tetapi bendahara ini cerdik sekali. Tiba-tiba di kalimat selanjutnya dia berkata begini, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Ya, dia tahu apa yang dia perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Nah, saudara, bendahara ini yang pertama ya. Bendahara ini tahu dia bersalah. Dari ayat yang ketiga dan keempat ini kita belajar bahwa bendahara ini tahu kalau dia bersalah. Kita tahu nggak kalau kita ini bersalah? Saudara tahu nggak salahnya apa? Banyak dari kita nggak ngerti salahnya ada di mana. Ya, kita terkungkung dengan situasi saat ini, kehidupan yang begitu menyesakkan, gitu ya, atau kita menghadapi sebuah masalah. Tapi pertanyaan yang pertama sebelum kita bisa menyelesaikan masalah, kita tahu nggak salahnya kita itu apa? Karena banyak orang itu nggak tahu salahnya ada di mana. Selama kita nggak tahu salahnya ada di mana, atau selama kita nggak merasa bersalah, kita tidak akan pernah memiliki solusi atas masalah kita. Saya ulangi. Selama kita tidak merasa bersalah, yang pertama. Yang kedua, selama kita tidak tahu apa salah kita, maka kita tidak akan pernah menemukan solusi dari masalah kita. Bendahara ini tahu dia bersalah. Dia menyadari dirinya itu bersalah. Dia berdosa, dia tahu, dia salah. Dan dia tahu salahnya ada di mana. Ya. Tapi yang dia nggak tahu adalah selama hidup dia nggak berpikir bahwa tuannya akan meminta pertanggungjawaban dia. Itu saja kesalahan dia. Dia nggak memperhitungkan itu. Dia tahu dia bersalah karena dia sudah menggunakan uang yang punya tuannya dengan tidak baik.
tidak sejalan dengan tuannya, maksud tuannya. Yang kedua, dia tahu salahnya apa. Tapi dia nggak tahu kalau tuannya itu akan memintai pertanggungjawab. Nah, jangan sampai nanti kita ini ya, kita nggak tahu salahnya kita apa, dan kita juga nggak merasa bahwa apa yang kita lakukan itu seolah-olah tidak akan dimintai pertanggungjawab. Nah, itu repotnya. Kalau bendahara ini sudah tahu, dia merasa bersalah dan dia tahu salahnya apa. Dan dia nggak tahu, cuman tiba-tiba dimintai pertanggungjawab. Itu aja yang dia kaget kan, dari pecat itu. Kalau dia tahu, tentunya dia persiapan itu semua. Tapi dia nggak tahu. Dia kaget, dia nggak berhikmat. Nah, jangan sampai kita nanti seperti bendahara ini. Yang pertama, kita harus tahu kalau kita bersalah. Salahnya apa. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, perbuat itu suatu hari nanti akan dimintai pertanggungjawab. Ya. Memang Tuhan itu Maha Pengasih, betul. Memang Tuhan itu Maha Penyayang, betul. Memang Tuhan itu Maha Pengampun, benar. Tetapi kita mesti ingat bahwa Dia juga adalah Hakim yang adil. Dia juga adalah Allah yang setia. Setia kepada aturan, setia kepada kebenaran. Ya. Saya akan loncat sedikit untuk memperkuat perenungan kita pada Lukas pasal 16 ayat 34 ini di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. Kita akan loncat sedikit di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ini dasar firman-Nya tentang yang namanya ada suatu hari di mana kita semua akan diminta pertanggungjawab atas segala yang kita perbuat, atas segala yang kita lakukan. Jadi hari ini kita belajar memahami bahwa kalau kita salah, kita harus tahu salahnya ada di mana. Dan kita harus mengerti bahwa suatu hari nanti akan ada masa atau waktu penghakiman di mana kita akan dimintai pertanggungjawab. Ya. Semua orang akan dibangkitkan. Semua orang-orang mati akan dibangkitkan. Kita percaya akan kehidupan kekal. Kita percaya akan kebangkitan orang mati, dan kita juga percaya akan kehidupan yang kekal. Itu landasan iman kita. Kalau kita percaya bahwa akan ada kebangkitan, kalau kita percaya akan ada kehidupan setelah kematian, maka tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita di masa ini. Di dalam hidup di dunia ini, kita akan lebih berhati-hati lah. Nah, bendahara itu tahu kalau dia salah, tapi dia nggak tahu kalau dia harus mempertanggungjawabkan. Semoga kita yang mendengar pada siang hari ini mulai dibuka perspektif yang baru, sehingga ke depan lebih berhati-hati lagi dan tidak menyia-nyiakan hidup kita, tidak berbuat secara sembarangan, karena memahami dan mengerti bahwa kebangkitan dan kehidupan kekal bukanlah hanya sekedar jargon, tetapi itu betul-betul dimaknai dan diimani, dilakukan di dalam kehidupan kita sekarang. Ya, bukan hanya sekedar iman, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa kita mengimani ada kehidupan kekal, sehingga kita lebih berhati-hati lagi di dalam setiap perbuatan kita. Nah, kita akan lanjutkan di dalam ayatnya yang keempat sampai ke-7. Bendahara ini cerdik, ya. Setelah dia tahu salah, ya, dia cepat tahu solusinya. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang, ya, ada seseorang, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi kalau dia dipecat pada zaman itu, dia harus keluar dari rumah tuannya, dan dia tahu apa yang harus dilakukan, sehingga nanti kalau dia dipecat, ada orang yang akan menampung bendahara ini di tempat yang lain, gitu ya. Yang dia lakukan apa?
Nah, ini ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Jadi rupanya dia memanggil semua orang yang berhutang sama tuannya, karena dia seorang akuntan ya, dia seorang bendahara. Kewenangannya dia ada di situ, adalah tentang keuangan. Tuannya mungkin nggak tahu saldo piutang yang ada di dalam dia gitu ya, atau berapa banyak orang-orang yang hutang sama dia, saking saking kayanya dia, jadi saking banyaknya orang yang berhutang sama dia mungkin nggak tahu jumlah masing-masing utang orang-orang ini, dia nggak tahu. Nah, bendahara ini yang tahu. Yang dia lakukan apa? Dia gunakan kekuasaannya, dia gunakan jabatannya untuk menyelamatkan dirinya. Harapannya kalau dia dipecat, orang-orang ini akan berterima kasih bahwa sebelum dia dipecat, hari itu juga ya, dia hapuskan hutang orang ini sebagian. Ya, kalau tadi kita baca di sini yang utangnya 100 tempayan minyak dipotong 50%. Utangnya jadi cuman 50 tempayan minyak. Kira-kira kalau kita punya utang misalnya nih ya, kita punya utang 100 juta. Terus tiba-tiba bendahara itu ngomong buat utang yang baru, utangnya 50 juta. Kita mau apa enggak? Ya mau lah ya. Kita juga nggak salah kan, bendahara itu adalah representasi atau wakil dari tuannya yang dimana kita memiliki hutang. Jadi kalau misalnya kita punya hutang ke orang lain, tiba-tiba ada karyawannya yang memang bertugas mencatat itu dan membuat surat perjanjian, menghapuskan utang itu diskon 50%. Utang yang baru cuma 50 juta gitu. Ya tentu saja kita berterima kasih, tentu saja kita mau dan kita senang. Kita nggak salah apa-apa diberikan diskon 50% kok, dari utang 100 jadi utang 50. Kita pasti berterima kasih kepada bendahara. Itu yang dia lakukan. Dia berbuat baik kepada orang-orang sesuai dengan keterampilan yang dia punya. Supaya di depan nanti kalau harapannya dengan begini, kalau dengan berbuat baik, orang-orang ini akan memikirkan hidup dia nanti. Karena perbuatan baiknya ini kepada orang-orang yang berhutang. Diskon ini loh. Dia gunakan jabatannya, dia gunakan kekuasaannya untuk kepentingan dia di masa depan. Yang lain juga sama. Kepada yang kedua, berapa utangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya pada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Didiskon dari 100 jadi 80, diskon 20%. Ya. Dia diskon 20% tuh. Lumayan, tanpa ngapa-ngapain, utangnya berkurang 20%. Tentu saja berterima kasih. Nah, yang membuat perumpamaan ini sulit untuk dipahami adalah di ayat yang selanjutnya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Selanjutnya 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya apa Yesus memuji bendahara yang tidak jujur? Apakah kita harus meniru perbuatan bendahara itu? Bahwa kalau kita boleh berbuat tidak jujur di dalam dunia ini, dan kemudian kita cerdik menyelamatkan diri. Apakah itu yang ingin diajarkan kepada kita pada siang hari? Tentunya tidak ya. Yesus memang memuji kecerdikan dari bendahara itu, tapi dia tidak membenarkan tindakan bendahara itu. Saya ulangi, Yesus memuji tindakan dari bendahara itu yang cerdik. Ya, ditulis anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Artinya kita ini yang tahu kebenaran firman, anak-anak yang hidup di dalam terang firman Tuhan, kok malah nggak cerdik daripada anak dunia. Dia memuji kecerdikan
bendahara ini yang sebetulnya tidak hidup di dalam Tuhan. Sebetulnya bukan anak-anak terang, tapi dia cerdik. Dia memuji kecerdikan, tetapi tidak membenarkan tindakan dari bendahara ini. Tentu saja itu sebuah kesalahan. Di dalam pertanggungjawab terbukti bahwa bendahara ini dipecat. Itu adalah sebuah konsekuensi atas kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ya kita akan dipecat. Nah kalau dipecat di dalam jabatan di dunia, nggak apa-apa. Kalau dipecat dari kerajaan surga, kita mau kemana? Jadi bukan membenarkan tindakan dari bendahara itu, tetapi memuji kecerdikannya. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari perumpamaan ini. Memuji karena bendahara ini tahu dia bersalah. Ya. Memuji karena bendahara ini tahu apa salahnya. Dan memuji bahwa bendahara ini tahu jalan keluarnya. Cerdik dia. Bagaimana dia bisa menyelamatkan diri. Dengan apa? Dengan dia memahami kemampuan dirinya, dengan dia melihat potensi dirinya, dengan dia melihat apa yang dia punya hari ini untuk merencanakan masa depan. Ya. Saudara, apakah saudara tahu apa yang sudah memiliki hari ini? Keterampilan, bakat, kemampuan, jabatan, dan semuanya itu. Harta mungkin. Apakah saudara tahu dan paham apa yang saudara miliki hari ini? Karena banyak sekali saya temui anak-anak Tuhan tidak memahami apa yang dia punya. Dia selalu melihat apa yang dia tidak punya. Ya, saya ulangi. Saya sering bertemu dengan anak-anak Tuhan yang tidak memahami apa yang dia punya. Tetapi lebih sering komplain, berkeluh kesah tentang apa yang tidak punya. Padahal setiap masalah kehidupan yang ada di depan kita, itu solusinya selalu dari apa yang kita punya. Bukan apa yang kita tidak punya. Setiap kesuksesan, setiap keberhasilan, itu selalu dimulai dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita tidak punya. Karena kita tidak akan pernah melakukan sesuatu dengan kita hanya bermimpi, kalau saya punya modal, nanti saya akan berusaha. Kalau saya punya uang, nanti saya akan memberi. Kalau saya punya jabatan, saya akan membantu sesama. Kalau saya ini diberkati, maka saya akan memberkati orang lain. Kita selalu berpikir tentang sesuatu yang kita tidak punya. Padahal untuk kita berjalan itu kita harus melihat ke dalam apa yang kita miliki hari ini. Jadi masa depan itu tidak ditentukan dari apa yang kita tidak punya. Selama kita tidak bisa melihat apa yang kita miliki hari ini, tidak bisa menghargai apa yang kita punya hari ini, kita tidak akan pernah bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Bendahara ini tahu apa yang dia miliki hari ini. Apa sih yang dia miliki hari ini? Jabatannya sebagai bendahara hari itu belum hilang. Dia dipecat dia, tapi kan dia masih mempertanggungjawabkan dan hari itu dia masih bisa melakukan banyak hal. Dia ingin mengamankan bahasanya, mengamankan masa depan. Jadi setelah dipecat, dia pasti akan datang kepada dua orang yang diberikan penghapusan hutang. Karena dua orang ini sudah berhutang budi sama dia. Ya, supaya bisa ditampung di kedua tuan yang lain yang berhutang sama Tuhan. Dia memikirkan masa depannya dia dengan menggunakan apa yang dia miliki hari ini. Sudahkah kita menggunakan apa yang kita miliki hari ini untuk merencanakan masa depan kita sendiri? Mungkin pertanyaan yang lebih mendasar, apakah kita tahu apa yang kita miliki hari ini? Apakah saudara paham bakat saudara itu apa? Apakah saudara mengerti karunia Tuhan yang sudah berikan kepada saudara itu apa?
Apakah saudara memahami bahwa keterampilan, bakat, kepandaian, atau bahkan berkat yang Tuhan sudah beri itu, saudara bisa rencanakan untuk masa depan. Masa depanmu sendiri, bukan masa depan orang lain. Karena itu yang dia mau. Itu yang Tuhan mau. Jadi tanpa kita terlibat di dalam masalah, kita harus punya rencana akan masa depan. Tetapi banyak dari kita yang hanya hidup di hari ini dan kita tidak berpikir panjang. Malah kadang-kadang kita menggunakan firman, mengutip firman dalam konteks menurut saya keliru gitu ya. Kita mengutip bahwa biarlah kesusahan hari ini cukup sampai hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Jadi kita nggak usah mikir masa depan. Ya kan nggak begitu konteksnya. Justru kita harus memahami kemampuan kita supaya kita bisa menggunakan apa yang kita miliki hari ini dengan lebih bertanggung jawab dan terutama bisa memikirkan tentang masa depan kita sendiri. Dan ini sangat berguna terutama apabila kita ditimpa masalah. Pada waktu kita ditimpa masalah, ya entah masalah kehidupan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, kita harus melihat apa sih yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan kita mencari yang kita tidak miliki, ya selamanya masalah tidak akan pernah bisa selesai. Kalau kita tidak punya alat atau senjata untuk menyelesaikan itu. Padahal itu semua Tuhan sudah beri. Kita diberikan hikmat untuk bisa menyelesaikan segala perkara-perkara kehidupan di dalam hidup kita sendiri. Lihatlah ke dalam apa yang Tuhan sudah beri. Itu adalah jawaban dari setiap persoalan. Jangan mencari yang tidak ada, tapi lihatlah yang sudah ada. Nah, bendahara ini menggunakan posisinya, menggunakan apa yang dia punya. Ya. Semua dari kita juga harus menggunakan apa yang kita punya untuk mengamankan kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Jadi di samping kita berani mempertanggungjawabkan dan bertindak hati-hati, tapi kita juga bisa merencanakan masa depan dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan semua pemberian Tuhan itu. Kita gunakan semaksimal mungkin. Semuanya itu dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa merencanakan hidup kita dengan baik, termasuk salah satunya adalah merencanakan untuk menggunakan semua yang kita beri untuk kemuliaan Tuhan atau untuk membantu sesama. Ya tentunya kita bisa mempertanggungjawabkan itu bila waktunya tiba dengan baik dan kita akan mendapati Tuhan kita nanti atau Tuhan kita nanti itu bahagia atau memuji apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jadi kehidupan yang tidak berarti, kehidupan yang sia-sia itu bisa kita hilangkan, bisa kita hapuskan dari hidup kita mulai hari ini. Dan kita lebih berfokus kepada menata hidup di masa depan yang lebih berarti, yang lebih baik, yang lebih berguna bagi sesama, bagi orang lain, bagi keluarga, dan bagi dirimu sendiri. Sehingga apa yang Tuhan sudah beri tidak kita sia-siakan. Apa yang Dia sudah berikan dapat digunakan secara maksimal. Dan dengan catatan dalam tanda kutip, hidup ini seringkali ada masalah dan banyak masalah. Seringkali juga bukan karena kesalahan kita. Seringkali juga bukan karena dosa kita. Masalah itu datang. Ya. Kalau entah itu masalah yang terjadi atas konsekuensi dosa, ataupun masalah yang terjadi di dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, semuanya tetap membutuhkan solusi yang sama, yaitu lihatlah ke dalam apa yang saudara punya. Selain saudara mempunyai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penguasa dan raja dalam hidupmu yang menyertai kamu. Tetapi di luar daripada itu, saudara juga punya apa yang Tuhan sudah beri. Gunakan itu semua untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Selamat siang, selamat meneruskan istirahat siang dan kembali lagi kepada aktivitas pekerjaannya masing-masing.
Saya percaya dan saya berdoa untuk saudara semua bahwa Anda akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan mulai hari ini sampai Tuhan kita panggil kita pulang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.